Dominasi yang selama 2 musim terakhir terasa nyaris absolut, akhirnya runtuh. Dan yang meruntuhkannya bukan kebetulan. Aprilia Racing membuka MotoGP 2026 dengan pernyataan keras di MotoGP Thailand 2026 bukan sekedar kemenangan, tetapi demonstrasi kekuatan teknis dan konsistensi tim yang langsung mengguncangkan peta persaingan. Di saat banyak pihak masih menempatkan Ducati sebagai tolok ukur utama performa, Aprilia justru tampil sebagai paket paling komplit di Buriram. Sejak sesi latihan bebas, sinyal kecepatan Aprilia sudah terlihat. Motor RSGP menunjukkan keseimbangan yang solid antara akselerasi keluar tikungan dan stabilitas saat pengereman keras, dua aspek krusial di sirkuit dengan karakter stop and go seperti Buriram. Hasilnya konkret. 4 pembalap Aprilia konsisten berada di 5 besar sepanjang akhir pekan. Dan di balapan utama, Marco Bezzecchi mengeksekusi performa dengan sempurna. Ia memimpin sejak fase awal, menjaga ritme lap yang stabil, serta mengontrol degradasi ban dengan presisi tinggi. Tidak ada drama, tidak ada tekanan berarti dari belakang. Bezzecchi tak terkejar. Kemenangan itu bukan hasil duel lap terakhir. Itu kemenangan yang dibangun lewat kontrol penuh sejak start hingga garis finish. Fakta penting, dalam beberapa musim terakhir, jarang ada tim yang mampu mengunci balapan utama sejak lap pembuka tanpa tekanan signifikan dari Ducati. Thailand 2026 menjadi pengecualian. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan, kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proyek jangka panjang yang telah dibangun bertahun-tahun. Kami tidak datang ke Thailand untuk membuat kejutan satu kali, tegas Rivola dalam pernyataan pasca balapan. Target kami adalah konsistensi di setiap seri. Jika kami bisa menjaga level ini, maka kami tidak lagi berbicara soal menantang, kami berbicara soal memimpin. Pernyataan itu mencerminkan kepercayaan diri yang kini tumbuh di internal Aprilia. Proyek pengembangan aerodinamika, distribusi bobot motor, serta optimalisasi elektronik tampaknya telah mencapai titik kematangan yang selama ini mereka kejar. Yang menarik, Aprilia tidak hanya cepat dalam satu lap, mereka kuat dalam long run. Ini indikasi penting bahwa performa mereka bukan sekedar hasil kondisi trek tertentu. Sementara itu, perhatian besar tertuju pada kubu Ducati Lenovo Team. Tim yang selama ini menjadi standar emas MotoGP justru meninggalkan Thailand dengan tanda tanya besar. Harapan utama mereka, Marc Marquez, mengalami insiden pecah ban yang mengakhiri peluang kompetitifnya di balapan utama. Insiden tersebut bukan hanya merugikan secara hasil, tetapi juga memicu diskusi teknis. Apakah itu murni faktor eksternal? Apakah tekanan setup terlalu agresif? Atau ada batas performa komponen yang terlampaui? Dalam olahraga seketat MotoGP modern, satu kegagalan teknis bisa menjadi titik awal evaluasi besar-besaran. Marc Marquez sebelumnya juga menerima penalti di sprint race, membuat akhir pekan Ducati terasa jauh dari kata ideal. Kombinasi kesalahan balap dan kendara teknis memunculkan persepsi bahwa dominasi mereka tidak lagi tak tersentuh. Namun penting dicatat, satu seri tidak serta-merta menghapus fondasi teknis Ducati yang kuat. Yang berubah adalah narasi. Kini ada penantang nyata. Keunggulan Aprilia di Thailand dapat dijelaskan melalui beberapa faktor kunci. Manajemen ban lebih stabil. Di tengah suhu lintasan tinggi, RSGP mampu menjaga degradasi ban belakang lebih baik dibanding rival. Ini memungkinkan pembalap mempertahankan pace tanpa penurunan signifikan di 5 hingga 7 lap terakhir. Stabilitas pengereman. Sektor pengereman keras di Buriram menjadi titik kuat Aprilia. Motor mereka tampak minim gejala catar dan tetap presisi saat masuk tikungan. Distribusi performa tim. Bukan hanya satu pembalap yang cepat, konsistensi kolektif di 5 besar menunjukkan paket motor bekerja di berbagai gaya balap. Jika performa ini berlanjut di trek dengan karakter berbeda, maka musim 2026 bisa berubah menjadi era baru. Kemenangan di seri pembuka memberi keuntungan psikologis yang sangat besar. Aprilia tidak hanya memimpin klasemen konstruktur, tetapi juga mengirim pesan bahwa mereka siap mengakhiri era dominasi tunggal. Bagi Ducati, tekanan meningkat. Ekspektasi tinggi selalu melekat pada tim dengan sejarah kemenangan besar. Ketika hasil tidak sesuai harapan, sorotan media dan publik menjadi lebih tajam. Marc Marquez sendiri dikenal memiliki mental kompetitif luar biasa.
Namun awal musim yang kurang ideal memaksanya mengejar sejak dini, situasi yang sering meningkatkan risiko strategi agresif. Sementara itu, Rivola dan Aprilia berada di posisi nyaman, memimpin tanpa beban mengejar. MotoGP Thailand 2026 mungkin baru satu seri, tetapi dampaknya terasa signifikan. Aprilia membuktikan prediksi pramusim bukan sekedar hype. Mereka tampil matang, cepat, dan terorganisir. Ducati untuk pertama kalinya dalam waktu lama terlihat bisa diserang. Pertanyaan besarnya kini, apakah ini hanya kemenangan awal musim yang situasional atau benar-benar awal dari perubahan keseimbangan kekuatan di MotoGP? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa seri ke depan. Namun satu hal sudah jelas, Thailand 2026 menjadi penanda bahwa persaingan musim ini tidak akan berjalan satu arah. Dan bagi penggemar MotoGP, itu kabar terbaik yang bisa terjadi. Tekanan besar, ekspektasi tinggi, dan rekor panjang yang akhirnya terhenti. Seri pembuka MotoGP 2026 di Buriram bukan sekedar balapan biasa bagi Ducati, melainkan akhir pekan yang menguji fondasi mental proyek mereka bersama Marc Marquez. Di tengah badai kritik dan hasil yang jauh dari harapan, satu hal justru mencuri perhatian pedok. Ketenangan luar biasa sang juara dunia. Berlaga di Chang International Circuit, Ducati untuk pertama kalinya dalam 88 seri gagal menempatkan pembalapnya di podium. Statistik yang selama bertahun-tahun menjadi simbol dominasi pabrikan Italia itu runtuh dalam kondisi yang penuh drama. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan, terlebih karena pembalap yang diandalkan untuk memimpin era baru adalah Marc Marquez. Namun alih-alih menunjukkan frustrasi atau menyalahkan situasi, Marc Marquez justru memperlihatkan kematangan mental yang bahkan membuat pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, mengaku terkejut. Akhir pekan Buriram sebenarnya diawali dengan potensi besar. Marquez tampil konsisten cepat sejak sesi latihan bebas. Ritme balapnya stabil, dan secara simulasi kecepatan ia berada dalam rentang kompetitif untuk memperebutkan kemenangan. Namun drama meledak saat sprint race. Dalam duel ketat melawan Pedro Acosta, Marc Marquez melakukan manuver overtake agresif yang kemudian dinilai steward terlalu beresiko. Keputusan penalti mengubah hasil akhir dan memaksanya merelakan kemenangan yang sudah berada dalam jangkauan. Bagi sebagian pembalap, keputusan semacam itu bisa memicu emosi atau mengganggu fokus untuk balapan utama. Tetapi Marc Marquez memilih pendekatan berbeda. Jika sprint race menghadirkan kekecewaan, balapan utama menjadi pukulan telak. Saat masih menjaga peluang finish kompetitif, Marc Marquez mengalami pecah ban di lap ke-21. Insiden tersebut memaksanya menghentikan balapan sebelum garis akhir. Kondisi suhu lintasan yang tinggi di Buriram memang memperumit manajemen tekanan ban. Ducati dikenal memiliki karakter motor yang agresif dalam akselerasi dan pengereman. Namun di kondisi ekstrim, keseimbangan tekanan ban menjadi faktor krusial. Ketika tekanan meningkat di atas ambang optimal, degradasi bisa terjadi lebih cepat dari prediksi. Ducati terus bekerja. Kami harus bekerja keras, tapi tidak perlu panik. Ini soal ban yang berbeda. Mari kita lihat di balapan berikutnya, ujarnya dengan nada tenang. Kalimat tersebut menjadi sinyal penting. Alih-alih memperdebatkan penalti atau menyalahkan regulasi, ia langsung mengarahkan perhatian pada evaluasi teknis. Secara teknis, pecah ban di fase akhir menunjukkan kombinasi antara beban lateral tinggi, suhu aspal, serta strategi tekanan awal yang mungkin terlalu konservatif atau justru terlalu agresif. Situasi seperti ini biasanya memicu ketegangan di dalam garasi. Namun menurut Pirro, reaksi Marc Marquez justru di luar dugaan. Sebagai pembalap penguji sekaligus sosok yang memahami dinamika internal Ducati, Pirro menyebut bahwa situasi seperti ini seringkali berdampak besar terhadap psikologi pembalap utama. Ketika tim mengalami kesulitan, biasanya banyak pembalap yang mulai panik. Mereka mempertanyakan motor, mempertanyakan strategi, bahkan terkadang meragukan proyek. Itu manusiawi, jelas Pirro dalam analisanya. Tapi Marc berbeda, dia justru tetap tenang, fokus pada data, dan memberi motivasi kepada tim. Itu yang membuat saya tidak menyangka, tambahnya. Pernyataan tersebut menegaskan transformasi besar dalam pendekatan Marc Marquez. Jika di masa lalu ia dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif dan reaksi emosional yang kuat, kini ia tampil sebagai figur pemimpin proyek. Bagi Ducati, kegagalan podium setelah 88 seri bukan sekadar angka statistik. Itu menyangkut citra dominasi dan ekspektasi publik. Musim baru saja dibuka dengan tekanan besar, terutama karena proyek bersama Marc Marquez digadang-gadang sebagai fase baru supremasi mereka. Dalam situasi seperti ini, stabilitas mental pembalap utama menjadi kunci. Ketika sosok sentral tetap tenang, mekanik dan insinyur bisa bekerja lebih fokus tanpa tekanan tambahan.
Marc Marquez tidak hanya menenangkan dirinya sendiri, tetapi juga mengirim pesan kuat ke dalam garasi. Proyek ini tidak runtuh hanya karena satu akhir pekan. Dari sudut pandang teknis, akhir pekan di Buriram memberi banyak data berharga. Masalah tekanan dan ketahanan ban akan menjadi fokus utama sebelum seri berikutnya. Tim teknis kemungkinan akan mengevaluasi distribusi beban, setting suspensi belakang, serta manajemen temperatur ban saat long run. Pirro menambahkan bahwa dalam pengembangan motor modern, reaksi pembalap terhadap kegagalan seringkali menentukan kecepatan solusi. Jika pembalap mulai emosional, proses pengembangan bisa melambat karena fokus terpecah. Tapi dengan sikap seperti Marc, semua orang bisa bekerja lebih jernih, tambahnya. Seri pembuka memang tidak berjalan sesuai rencana. Namun dalam kejuaraan sepanjang musim, konsistensi mental dan kemampuan bangkit jauh lebih menentukan daripada satu hasil buruk. Buriram mungkin menjadi peringatan keras bagi Ducati, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa mereka memiliki pemimpin proyek yang matang mental. Marc Marquez menunjukkan bahwa pengalaman panjangnya di MotoGP telah membentuk karakter yang lebih tenang dan strategis. Di tengah rekor yang terhenti dan podium yang hilang, satu hal justru menguat, fondasi psikologis tim. Jika Ducati mampu menerjemahkan evaluasi teknis menjadi peningkatan performa, maka Thailand bisa dikenang bukan sebagai awal kemunduran, melainkan sebagai titik awal kebangkitan. Musim baru saja dimulai, dan ketenangan seorang Marc Marquez mungkin menjadi aset terbesar Ducati dalam menghadapi tantangan 2026. Ducati terpuruk di MotoGP Thailand 2026. Marc Marquez minta tim jangan panik. Untuk pertama kalinya dalam hampir 5 musim terakhir, warna merah tak terlihat di podium. Dominasi panjang itu runtuh di bawah langit panas Thailand, meninggalkan tanda tanya besar. Apakah era superioritas Ducati mulai retak? Di tengah badai spekulasi, sang juara bertahan Marc Marquez justru berdiri paling tenang dan mengirim pesan tegas ke garasi merah. Jangan panik. Balapan utama MotoGP Thailand 2026 di Chang International Circuit, Minggu 1 Maret 2026, menjadi momen yang tak akan mudah dilupakan oleh kubu Ducati Lenovo Team. Untuk pertama kalinya sejak GP Inggris 2021, pabrikan asal Borgo Panigale gagal menempatkan satupun pembalapnya di podium. Rangkaian luar biasa 88 balapan beruntun dengan raihan podium resmi terhenti. Sebuah rekor konsistensi yang selama ini menjadi simbol superioritas teknis Desmos edisi. Ironisnya, kemerosotan itu terjadi hanya sepekan setelah Ducati tampil dominan dalam tes resmi di sirkuit yang sama. Kontras performa ini memunculkan kebingungan internal. Bahkan manajer tim Davide Tardozzi secara terbuka mengakui bahwa tim masih berupaya memahami akar persoalan yang menyebabkan performa mereka merosot drastis dalam kondisi balapan sesungguhnya. Sementara itu, rival justru berpesta. Aprilia Racing merayakan kemenangan melalui Marco Bezzecchi, mempertegas bahwa peta persaingan musim 2026 tidak lagi satu arah. Ducati yang selama beberapa musim terakhir identik dengan kedalaman grid dan fleksibilitas setup, mendadak terlihat rapuh. Di tengah situasi sulit itu, Marc Marquez sebenarnya sempat membuka peluang menyelamatkan reputasi tim. Memulai balapan dengan pendekatan konservatif demi menjaga kondisi bahunya yang belum sepenuhnya pulih, ia memilih tidak terlibat duel agresif di fase awal. Strategi itu membuatnya sempat tercecer dari rombongan depan. Namun memasuki 10 lap terakhir, grafik kecepatannya meningkat signifikan. Telemetri internal menunjukkan Marquez mulai menemukan ritme, terutama saat fase pengereman keras dan akselerasi keluar tikungan lambat, dua sektor krusial di Buriram. Dengan pengalaman dan insting balapnya, ia perlahan memangkas jarak dan kembali masuk perhitungan perebutan podium. Drama kemudian terjadi di lap ke-21. Roda belakang mengalami kegagalan fatal yang memaksa Marquez menghentikan ambisinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak normal, sebelum akhirnya menyadari bahwa pelek mengalami kerusakan parah. Sangat aneh karena peleknya sampai rusak total. Saya merasa beruntung tidak mengalami high side yang parah, ungkap Marquez dalam keterangannya. Dalam konteks teknis MotoGP modern, kerusakan pada pelek belakang bisa menjadi situasi beresiko tinggi. Pada kecepatan lebih dari 300 km per jam, kehilangan tekanan atau deformasi struktur roda dapat memicu high side hebat akibat perubahan mendadak pada traksi. Fakta bahwa Marquez mampu menjaga motor tetap tegak menunjukkan refleks dan kontrol luar biasa di situasi kritis. Marc Marquez menolak menyederhanakan insiden sebagai kegagalan tunggal. Ia mengindikasikan adanya kombinasi faktor,
termasuk penggunaan karkas ban yang berbeda dari konfigurasi biasanya, serta benturan saat melibas curb ganda di salah satu tikungan. Dalam balapan dengan suhu aspal tinggi seperti di Thailand, karakter karkas ban memainkan peran vital terhadap stabilitas dan distribusi tekanan. Perubahan kecil pada spesifikasi bisa mempengaruhi respon saat motor melibas permukaan tidak rata seperti curb. Jika dikombinasikan dengan gaya berkendara agresif dan sudut kemiringan ekstrim, beban lateral pada pelek meningkat drastis. Seorang analisis teknis MotoGP menjelaskan bahwa benturan pada curb ganda berpotensi menciptakan beban impulsif yang lebih besar dibanding curb tunggal biasa. Ketika motor menghantam dua lapis curb dengan sudut tidak ideal, energi vertikalnya lebih besar. Jika struktur roda sudah bekerja di limit karena temperatur tinggi dan tekanan optimal, resiko deformasi meningkat. Marquez sendiri menegaskan bahwa ini bukan murni kesalahan produsen ban atau kondisi lintasan. Ia melihatnya sebagai situasi spesifik dan tidak biasa. Sikap ini penting dalam menjaga stabilitas psikologis tim yang tengah menghadapi tekanan besar. Meski pulang tanpa poin, Marc Marquez memilih bersikap rasional. Ia menilai bahwa sebelum insiden terjadi, kecepatannya cukup kompetitif untuk bertarung di barisan depan. Itu menjadi dasar optimismenya. Ducati terus bekerja, kita harus bekerja keras, tapi tidak perlu panik. Ini soal ban yang berbeda, mari kita lihat di balapan berikutnya, tegasnya. Pernyataan itu mengandung dua pesan. Pertama, ia ingin meredam kepanikan internal agar tidak terjadi keputusan tergesa-gesa dalam pengembangan motor. Kedua, ia mengingatkan bahwa musim masih panjang, dan data dari satu balapan tidak bisa dijadikan kesimpulan final. Namun Marquez juga realistis. Ia menyoroti kebangkitan Aprilia sebagai sinyal bahwa dominasi tidak lagi absolut. Di era aerodinamika dan fine-tuning elektronik seperti sekarang, selisih performa antar pabrikan semakin tipis. Keunggulan bisa bergeser hanya dalam hitungan pekan. Bagi Ducati, Thailand adalah alarm dini. Rekor 88 podium beruntun telah berakhir. Tetapi lebih dari itu, mereka dihadapkan pada ujian mental dan teknis. Apakah ini sekedar anomali karena kondisi spesifik sirkuit, atau indikasi bahwa rival telah mengejar bahkan melampaui? Secara historis, kekuatan Ducati terletak pada kemampuan adaptasi dan kecepatan pengembangan. Struktur teknis di Borgo Panigale dikenal agresif dalam membaca data dan menerjemahkannya ke solusi konkret dalam waktu singkat. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa kegagalan di Buriram menjadi pelajaran bukan awal tren negatif. Musim 2026 masih sangat panjang, namun satu hal sudah jelas, tahta tak lagi aman. Dan di tengah ketidakpastian itu, sosok Marc Marquez kembali menunjukkan perannya bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga pemimpin yang menjaga kepala tetap dingin saat badai menerpa. Thailand mungkin menjadi akhir dari sebuah rekor, tetapi bagi Ducati dan Marquez, ini bisa menjadi awal dari bab baru, bab yang menentukan apakah mereka mampu bangkit dan mempertahankan status sebagai kekuatan utama MotoGP, atau justru memasuki fase perlawanan sengit dari para penantang yang kini semakin percaya diri. Tekanan di MotoGP tidak selalu terlihat dari jarak antar motor. Terkadang ia hadir dalam sepersekian detik keputusan, di titik pengereman, di sentuhan kecil pada garis putih, atau di dorongan untuk menutup racing line demi mempertahankan posisi. Itulah yang dialami Marco Bezzecchi pada sprint race MotoGP Thailand 2026 di Chang International Circuit ketika duel sengit melawan Marc Marquez berujung crash saat ia sedang memimpin balapan. Balapan sprint seri pembuka musim ini kembali menegaskan satu hal. Bahkan dalam kondisi belum sepenuhnya fit, Marquez tetap menjadi faktor psikologis terbesar di lintasan. Dan Bezzecchi, yang sepanjang akhir pekan tampil dominan, merasakan langsung besarnya tekanan tersebut. Bezzecchi datang ke Thailand dengan paket yang sangat kompetitif. Sejak sesi latihan bebas, ia konsisten berada di posisi teratas catatan waktu. Ritmenya stabil, kecepatan satu lap impresif, dan simulasi sprint menunjukkan potensi kemenangan yang nyata. Ia bahkan tetap mengamankan pole position pertamanya musim ini, meski sempat mengalami insiden di akhir sesi kualifikasi. Itu menjadi sinyal kuat bahwa ia dan tim menemukan keseimbangan setup yang tepat untuk karakter Buriram. Sirkuit yang menuntut stabilitas pengereman keras dan akselerasi agresif di trek lurus panjang. Dalam sprint 13 lap yang sangat intens, start Bezzecchi terbilang solid. Namun sejak lap 1, tekanan sudah terasa. Marc Marquez langsung berada dalam jarak serang,
memaksanya bertarung lebih cepat dari rencana ideal manajemen ban. Pada lap 2, di